Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar pengantar manajemen. Ini pertemuan ke-10 kita, dan kita akan membahas mengenai komunikasi. Managing communication, kalau yang ada di buku, jadi pengelolaan komunikasi. Yuk kita mulai pembelajaran kita. Kita mulai dulu dari definisi komunikasi. Komunikasi itu apa sih? Komunikasi itu adalah transfer dan pemahaman tentang makna. Jadi transfer makna. Jadi nggak cuma kata-kata aja gitu ya, tapi banyak hal selain kata-kata. Misalnya ada kedipan mata, itu kan ada maknanya kan ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk komunikasi juga. Jadi dia adalah transfer tentang makna, bisa berupa kata-kata dan bisa juga berupa bukan kata-kata. Nah, ini ada yang namanya interpersonal communication atau komunikasi interpersonal. Itu apa sih? Jadi ini komunikasi antara dua atau lebih orang kayak gitu. Jadi interpersonal tuh banyak orang, komunikasi dengan banyak orang. Nah, terus ada juga organizational communication. Itu apa sih gitu kan? Atau komunikasi organisasional gitu. Itu apa? Jadi ini adalah semua pola, jaringan dan juga sistem komunikasi dalam sebuah organisasi. Jadi ini ada bentuknya itu ada polanya gitu ya, ada patternnya, ada jaringannya, ada sistem komunikasinya gitu. Nah, itu namanya adalah komunikasi organisasional. Slide berikutnya, kita akan membahas mengenai definisi dari istilah-istilah dalam komunikasi yang nantinya akan kita pakai. Yang pertama adalah tentang message. Berusaha agak susah untuk menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, jadi nanti mungkin bahasa Inggris terus maknanya apa gitu ya. Jadi message itu adalah suatu tujuan yang ingin disampaikan. Misalnya, saya mau pergi ke kampus gitu. Nah, pesan yang itu adalah kata-katanya. Nah, pesan yang ingin disampaikan apa ya? Orang itu akan pergi ke kampus. Misalnya kayak gitu. Terus ada encoding. Encoding itu adalah media yang dilalui pesan. Jadi medianya yang dilalui pesan itu tuh apa? WhatsApp gitu ya, atau Instagram, DM atau apa kayak gitu. Terus kalau decoding itu apa sih? Decoding itu adalah menerjemahkan ulang pesan pengirim. Itu decoding. Jadi pesannya apa, terus kemudian diterjemahkan ulang maksudnya seperti ini. Nah, itu adalah decoding. Nanti mungkin akan lebih jelasnya ketika kita mengetahui bagan dan lain sebagainya tentang komunikasi gitu ya. Terus ada communication process atau proses komunikasi. Itu adalah ketujuh unsur yang terlibat dalam mentransfer makna dari satu orang ke lain orang. Jadi nanti dalam prosesnya itu ada 7 tahapan, ada 7 unsur. Nanti kita akan belajar lebih banyak tentang ini semua, kayak gitu. Terus berikutnya adalah noise. Mungkin kalian sering dengar ya, noise gitu ya, berisik gitu-gitu dan lain sebagainya. Itu apa sih noise itu? Noise itu adalah setiap gangguan yang mengganggu transmisi, penerimaan, atau umpan balik dari sebuah pesan. Ya misalnya ada temennya berisik, terus ada bunyi kresek-kresek gitu ya di apa namanya di telepon kita, kayak gitu. Nah itu adalah noise-nya. Berikutnya kita akan belajar mengenai selecting the right medium. Kita tadi ngomongin tentang medium-medium, nah kita kali ini akan memilih medium apa sih yang tepat kayak gitu ya, media apa yang the right mediumnya itu seperti apa. Ya contohnya kayak gini sih, kayak Bu Rosana kemarin 2 minggu sibuk banget akreditasi ekonomi syariah gitu ya. Terus kemudian juga Bu Rosana konferensi internasional Kemenak kayak gitu kan ya kemarin ada undangan dari Kemenak. Nah, terus kita diskusi di kelas kan media apa the right medium gitu kan yang akan kita gunakan untuk pembelajaran kita ke depannya itu seperti apa yaitu terus kita memilih gitu kan dengan YouTube terus kemudian presentasinya harus secara langsung gitu dan perusahaan nanti tinggal spill materinya aja kayak gitu. Begitu juga dengan ketika ada di organisasi ataupun apa, kita akan memilih mediumnya itu seperti apa sih. Misalnya meeting gitu kan, meeting malam-malam gitu. Apakah kita harus bertemu langsung atau dengan medium apa kayak gitu, medium Zoom atau Google Meet atau apa kayak gitu. Kita akan membahas tentang ini. Jadi ketika kita melakukan selecting atau memilih right medium yang pertama, kita harus melihat media richness, media
ya media rich itu kaya gitu ya. Jadi seberapa kaya media yang akan kita gunakan itu. Media richness ini didefinisikan sebagai gini, mengukur kapasitas komunikasi tertentu media untuk menyampaikan informasi dan mempromosikan pemahaman. Biasanya media richness sekaya apa gitu ya. Yang itu tuh dilihat dari yang pertama, speed of feedback. Jadi seberapa cepat kita akan mendapatkan feedback dari yang lainnya gitu ya, dari komunikator-komunikator ketika kita melakukan apa namanya komunikasi gitu, seberapa cepat feedbacknya itu adalah untuk mengukur media richness yang pertama. Yang kedua itu juga tentang channelnya gitu ya. Channelnya tuh visual dan audio atau audio aja atau seperti apa gitu ya, atau kayak video conference gitu. Kalau kita telepon kita cuman dapat suaranya aja gitu kan, kalau misalnya video call kita dapat visual and audio, atau yang seperti apa yang kayak Zoom kita dapat visual and audio dan juga bisa menampilkan slide kita gitu ya. Atau yang seperti apa. Nah, itu adalah channelnya. Selain itu, media richness juga dilihat dari tipenya. Jadi, personal media seperti ponsel atau interpersonal speech, itu biasanya juga lebih kayak kaya gitu ya, lebih richer kayak itulah, lebih kaya dibandingkan dengan impersonal media. Seperti memo, grup email, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi, kayak Zoom gitu, itu jauh lebih kaya gitu kan. Terus juga yang keempat itu language source atau sumber bahasanya kayak gitu. Kita bisa ngelihat gitu ya, natural body language and speech face to face conversation itu tuh lebih kita dapetin di mana. Karena kadang komunikasi itu nggak cuman kita butuh suara aja gitu kan, tapi kita juga butuh raut muka dia ketika dia mengucapkan itu tuh seperti apa atau seperti apa gitu. Itu kan banyak hal ketika komunikasi. Nah, media apa yang kita perlukan itu tuh penting banget untuk kita jadikan pertimbangan. Nah, itu masuk dalam media richness ini. Yang kedua, itu yang perlu kita perhatikan ketika kita memilih medium yang tepat adalah complexity of the situation. Jadi kompleksitas dari sebuah situasinya itu seperti apa. Situasinya lagi seperti apa itu mempengaruhi orang gitu ya untuk memilih media. Bisa jadi Zoom itu di satu sisi tepat gitu, tapi di kala tertentu Zoom itu nggak tepat gitu, situasinya nggak tepat untuk melakukan Zoom ya. Itu bisa jadi kan gitu ya. Telepon itu bisa jadi di satu sisi nggak tepat, tapi di satu sisi itu juga yang paling tepat. Nah, itu yang mana kayak gitu. Jadi itu dipengaruhi oleh dua hal ketika kita mau memilih the right of medium. Skill komunikasi itu skill yang penting sih. Kalian mau jadi apa aja gitu ya, kayaknya penting untuk mempelajari komunikasi. Dan kita akan belajar mengenai kompetensi komunikasi di slide ini gitu ya. Kompetensi komunikasi itu apa sih? Yaitu indeks basis kinerja dari kemampuan individu untuk menggunakan komunikasi secara efektif, perilaku dalam konteks tertentu. Jadi ini tuh kayak ada indeksnya kayak gitu, ada ukurannya. Dia tuh kompetensi komunikasinya bagus atau enggak, itu tuh ada indeksnya kalau di perusahaan. Dan ini adalah 4 hal kunci dari komunikasi, 4 skill komunikasi gitu ya, yang itu tuh akan berdampak pada seberapa besar efektif komunikasi kamu. Yang pertama adalah non-verbal communication. Non-verbal tuh namanya aja non-verbal, jadi yang enggak diucapkan gitu ya. Ada kan komunikasi yang enggak diucapkan, misalnya aja kita ngedipin mata, itu kan salah satu bentuk komunikasi non-verbal kan, kayak gitu. Terus yang kedua itu juga active listening, mendengar, skill mendengar itu juga bentuk dari komunikasi. Yang ketiga adalah non-defensive communication, jadi yang komunikasi yang nggak defensif kayak gitu. Dan yang keempat adalah empati. Nanti kita bahas ya. Yuk kita bahas ke slide selanjutnya. Berikutnya, kita akan belajar atau mendiskusikan tentang sumber dari komunikasi nonverbal atau yang nggak terucap. Komunikasinya
Lewat mana aja sih? Yang pertama, itu adalah dari body movement dan juga gestur. Dari gerak badan dan juga gestur. Coba deh lihat teman-teman kalian kayak gitu kan. Kita kadang ngerti mereka tuh sebenarnya lagi memperhatikan nggak sih omongan kita, itu kan bisa kelihatan dari body movement-nya, dari gesturnya. Mereka itu seperti apa, itu tuh kelihatan. Yang kedua, itu dari sentuhan, kayak gitu ya, dari touch, sentuhan. Sentuhan yang seperti apa, kayak gitu ya. Sentuhan yang pelan, dielus-elus, dikeplak gitu. Dikeplak itu apa ya? Ditepuk, kayak gitu ya. Dan juga diapain gitu. Itu touch itu juga bentuk dari komunikasi nonverbal, kayak gitu ya. Sentuhan orang gitu ya. Itu juga merupakan komunikasi nonverbal. Yang ketiga dari facial expression, dari ekspresi wajah. Ini sering kita lihat juga kan ekspresi orang itu seperti apa. Nggak usah nggak usah diucapkan gitu ya. Kita bisa melihat dari ekspresinya itu seperti apa. Dia tuh seperti apa. Dia tuh lagi respect nggak sih sama omongan kita. Dia itu seperti apa. Nah, kita bisa kelihatan dari facial expression. Yang keempat itu adalah dengan eye contact, kontak mata gitu ya. Mata itu kan yang paling nggak bisa bohong kan, bahkan deteksi kebohongan dan lain sebagainya itu juga lewat mata gitu. Nah, kontak mata itu kita bisa mengerti gitu ya orang itu seperti apa kayak gitu. Orang itu tuh lagi dalam komunikasi sama kita tuh kayak gimana. Itu biasanya terlihat dari kontak matanya. Berikutnya, kompetensi komunikasi itu juga dilihat dari listening kan ya tadi Bu Rusana udah bilang juga dari cara mendengarkan kayak gitu. Ternyata mendengarkan itu juga salah satu skill yang mendukung komunikasi kita. Listening itu atau mendengarkan itu apa sih? Itu adalah proses decoding aktif dan menafsirkan pesan verbal. Decoding mengkodekan kayak gitu ya di otak kita itu tuh seperti apa dan kemudian menafsirkannya secara verbal itu adalah listening gitu ya. Jadi dalam listening itu kita juga mikir kan kayak gitu. Nah, listening style itu ada beberapa macam. Ada 4 gitu ya. Yang pertama adalah active. Active itu bahasa apa ya istilahnya kalau di pengertiannya adalah I'm fully invested. Jadi ya dia ngerti ngerti bener dia ada di situ juga kayak gitu. Dan kalau misalnya dibutuhkan untuk share gitu ya, sharing gitu, dia bisa langsung menanggapi. Nah, itu adalah aktif. Dia pendengar yang aktif. Yang kedua adalah info. Info itu kalau bahasa Indonesia terlibat gitu ya, dilibatkan. Yang listening dia, tapi dia tuh cuman fasenya itu nggak aktif tapi dilibatkan kayak gitu. I'm partially invested. Jadi kalau tadi fully invested, kalau ini sebagian aja apa namanya ada di situ gitu ya, sebagiannya enggak kayak gitu ya. Ya uh, apa ya istilahnya perhatikan tapi setengahnya aja gitu. Jadi partially. Terus kemudian yang ketiga itu adalah pasif, listening yang pasif. Ya udah, dia dengerin aja gitu ya. It's not my responsibility to listen. Jadi, apa ya istilahnya? Istilahnya kayak gini, dia nggak bertanggung jawab, nggak punya kewajiban untuk mendengarkan itu gitu. Ya udah dengerin aja kayak gitu. Nah, yang keempat itu adalah detach. Ini nggak interest, nggak suka sih ngedengerin itu. Jadi ini lebih parah lagi gitu. Kalau tadi tuh ya masih dengerin aja kayak gitu ya. Tapi ya udah gitu. Apa ya itu bukan keinginan atau istilahnya bukan tanggung jawab untuk mendengarkan, tapi ya memang didengarkan. Kalau yang keempat ini benar-benar dia nggak pengen mendengarkan kayak gitu. Berikutnya yang merupakan juga communication competence atau kompetensi dalam komunikasi adalah non-defensive communication. Non-defensive communication. Jadi non-defensive. Kita mulai dari defensif ya. Defensif itu berarti kebalikannya ya. Non dan defensif gitu kan. Kalau defensif itu apa ya istilahnya? Kalau kita merasa terancam kayak gitu, terus kita tuh kayak
mempertahankan, tapi dengan mungkin kalau bahasa Indonesianya ngeyel, bahasa Jawanya ngeyel gitu, kayak gini, oh enggak, oh kayak gini, kayak gini, kayak gini, nah kayak gitu loh. Jadi ngeyel kalau bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya apa ya kalau ngeyel tuh, nah intinya kayak gitu. Jadi yang penting itu adalah non defensif, jadi nggak ngeyel gitu loh, apa ya istilahnya, yang ya tahu ya kalau diserang terus ngeyel kayak gitu kan, ya itu defensif. Nah ini non defensif kebalikannya. Intinya kayak gitu. Kompetensi komunikasi selanjutnya adalah empati, gitu ya. Empati adalah mewakili kemampuan untuk mengenali dan memahami perasaan dan pikiran orang lain. Itu adalah empati. Selain kita tuh harus pintar ngomong, kita itu juga harus memperhatikan apa tadi nonverbal kayak gerak tubuh, gestur, tatapan mata. Kita juga harus punya empati juga ketika kita tuh berkomunikasi, yaitu mengenali dan memahami perasaan dan pikiran orang lain yang ada menjadi audiens kita. Selanjutnya Q&A. Yuk kita mulai sesi tanya jawab kita di forum offline.